Selamat pagi semuanya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Taniro. Biasa ngajar sejarah gitu kan. Kali ini Ibu akan ngajar di kelas kalian, yaitu sejarah minat. Bukunya seperti ini ya. Ini bukunya ya. Siap anak harus memiliki buku ini. Karena apa? Karena nanti kita belajar dari buku ini ya. Banyak kok di toko buku. Oke. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat datang di SMA Negeri 3 Depok ya. Walaupun kita nggak tatap muka secara langsung, nggak apa-apa. Yang penting kita sehat semua, tetap rajin belajar, tetap semangat ya. Oke. Jangan terlalu panjang lebar. Sebenarnya sih Ibu pengen kenal satu persatu murid-murid Ibu, khususnya anak IPS ya, tapi ya udah, nanti next lain kali ya. Sekarang kalian buka buku sejarah minatnya. Nih bukunya seperti ini. Halaman pertama ya. Halaman pertama kita akan membahas tentang apa ya? Bab pertama yaitu manusia dan sejarah. Nah, nih, manusia dan sejarah. Kalau kata-kata sejarah itu sudah tidak awam lagi di otak kalian. Kenapa? Karena kalau kalian kan pasti memikir bahwa sejarah itu peristiwa yang nggak dapat dilupakan atau apa gitu kan. Setiap anak pasti memiliki persepsi atau wacana mengenai tentang arti sejarah itu seperti apa gitu ya. Sejarah itu pengertiannya cukup luas sekali. Terus seperti kata pepatah ya, belajar sejarah itu akan memberikan kamu atau kalian jadi orang yang berguna. Kenapa? Karena di masa lalu akan berguna di masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu kata pepatahnya ya. Tapi kalau kalian pengen menyimpulkan masing-masing, nggak apa-apa, yang penting kalian paham tentang arti apa itu sejarah gitu. Nah, kalau sejarah, arti kata sejarah itu bisa diasumsikan dari beberapa macam sumber atau bahasa. Nah, kalau dari bahasa Arab itu artinya sajarotun atau pohon. Kan ada ranting, ada pohon, ada akar, nanti berkaitan gitu kan. Kalau sejarah dilihat dari bahasa Inggris itu namanya history. Kalau Yunani historia. Nah, kalau Jerman Geschichte. Terus kalau Belanda itu Geschiedenisch. Nah, artinya itu macam-macam banget. Di buku ada kan, kalian bisa dibaca dan tolong banget dipahami. Nah, itu kan. Itu awal pertemuan pertama, yaitu kita mengenai tentang arti sejarah. Nah, apa sih itu sejarah kalau dilihat dari asumsi para ilmuwan? Nah, ilmuwan kan itu berbondong-bondong mengartikan apa arti itu sejarah. Banyak banget ilmuwan yang menjelaskan pengertian tentang sejarah. Misalnya dari Herodotus, Ibnu Khaldun, R.G. Collingwood dan lain sebagainya. Itu ilmuwan yang mengasumsikan bahwa sejarah itu seperti apa, gitu kan. Nah, poin yang kedua, sekarang kalian buka ya buku paketnya ya, jangan cuma ngeliatin Ibu aja, tapi kalian harus baca juga. Nah, sekarang poin yang B-nya nih ya. Kalau poin B-nya itu peranan manusia dalam sejarah. Nah, jadi gini, seseorang dengan sejarah itu tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Tanpa adanya orang tentu tidak ada peristiwa. Nah, itu namanya sejarah gitu kan. Terus seseorang itu memiliki sebuah akal pikiran kayak kalian. Nah, kalian dari rumah ke sekolah tujuannya untuk apa? Untuk belajar. Berarti kan kalian memiliki pikiran ingin lebih maju dan pintar lagi gitu kan. Terus seseorang, kalian manusia itulah diciptakan sama Tuhan sebagai penggerak peristiwa atau sejarah. Contohnya kemerdekaan Indonesia kan terkait dengan golongan muda, golongan tua gitu kan.
Pasti kalian udah paham kan, golongan tua itu siapa aja, golongan muda itu siapa aja, dia berperan di Indonesia sebagai apa, itu karena itu namanya sejarah tuh. Oke, terus materi yang ketiga yaitu poin yang C, konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Jadi antara orang, waktu, sama ruang dalam sejarah, ketiga itu tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Ada orang, ada waktu, ada ruang, semuanya itu berkaitan gitu. Waktu itu konsep dalam sejarah dibagi menjadi 4. Yang pertama perkembangan, yang kedua kesinambungan, yang ketiga pengulangan, yang keempat perubahan. Nah, kalian bisa dibaca atau dipahamin satu-satu ya. Sebenarnya saya sangat disayangkan banget kita nggak bisa ketemu secara langsung ya. Kalau secara langsung itu enak, bisa tanya jawab atau sebagainya, dan materi pun bisa diresapin gitu. Oke, hari ini awal-awal kita ketemu 3 materi aja dulu dah ya, nggak usah banyak-banyak, nanti kalian tambah pusing karena kita baru awal-awal ketemu. Kita membahas tentang pengertian sejarah itu apa, itu kan, peranan manusia dalam sejarah itu apa, konsep ruang dan waktu dalam sejarah itu apa. Udah 3 aja dulu ya, yang penting kalian itu paham. Oke, pengertian itu sejarah itu apa, arti sejarah dalam beberapa bahasa itu apa aja tuh, dan para tokoh ilmuwan yang memaparkan pengertian sejarah itu apa gitu. Antara manusia, waktu sama ruang tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Orang itu sebagai penggerak sejarah, waktu itu dimana kejadian itu terjadi, ruang, tempat, itu ya. 3 dulu ya. Oke, 3 dulu. Kalau mau ditanyakan silakan hubungin kontak ibu, minta sama ketua kelasnya. Oke, mungkin materinya cukup segini aja dulu ya, nanti besok kita tambah lagi. Oke, dan besok nanti kita ketemu materi selanjutnya. Oke, cukup sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.